Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hadisa Silvana, lalu di sebelah saya ada Ahmad Irfan. Di sini kami akan berdiskusi mengenai materi nasakh dari kitab Al-Bayan, penulisnya Abdul Hamid Hakim, yang mana penjelasannya yaitu mengenai syarat-syarat nasakh yang diperselisihkan, nasikh atau yang menghapus hukum, tambahan terhadap nas, bagaimana mengetahui nasikh sebagai perkara yang menasakh hukum, dan apakah ada yang dinasakh di dalam Al-Quran. Sebelum saya lanjut lebih dalam, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai nasakh. Nasakh adalah sebuah teks dalam hukum Islam yang berpengaruh terhadap pengetahuan sebelumnya oleh hukum berikutnya. Topik ini cukup kompleks dan penuh nuansa, dan ada berbagai pendapat tentang bagaimana penerapannya. Salah satu prinsip terpenting dari nasakh adalah bahwa hukum yang datang belakangan selalu menghapus hukum yang datang lebih awal jika keduanya bertentangan. Hal ini dikenal dengan prinsip nasikh wa mansukh, yang menghapus dan yang dihapus. Namun ada beberapa pengecualian untuk aturan ini. Sebagai contohnya, bahwa hukum yang datang belakangan hanya dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap hukum yang datang lebih awal, maka hukum tersebut tidak membatalkannya. Nah, menurut saudara Irfan, bagaimana syarat-syarat nasakh yang diperselisihkan? Ya, baik. Syarat-syarat nasakh yang diperselisihkan itu, yang pertama, adanya nasakh dan mansukh itu satu jenis dari Al-Quran dan Sunnah. Jumhur ulama berkata, Rasul kita bisunnati yajuz nasakh Al-Quran dengan Sunnah itu boleh. Mereka mengambil dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim utusannya untuk menyampaikan hukum-hukum Allah, dan mereka menyampaikan hukum-hukum permulaan untuk menasakhnya. Dan yang kedua itu persyaratan penggantian untuk yang dihapuskan. Itu qala al-jumhur an-nasakh bila badalin yajuz. Nasakh tanpa adanya penggantian itu boleh. Contohnya, menghapus hukumnya menyimpan daging kurban tanpa penggantian. Dan contoh yang kedua itu menghapus haramnya berhubungan badan pada bulan puasa atau pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga, adanya nasakh itu yaitu lebih ringan atau sama daripada mansukh. Dan Ibnu ulama berkata, an-nasikhu yajuzu an yakuna akhaffu minal mansukh aw musawiyan ittifaqan. Nasikh itu boleh lebih ringan daripada mansukh atau sama menurut kesepakatan. Contohnya, menasakh masa iddah 1 tahun dengan iddah 4 bulan 10 hari. Dan yang keempat adalah dalam masalah nasakh setelah mungkin dilaksanakan, jumhur ulama berkata, an-nasakh qabla tamakkunin minal fi'li yajuzu. Nasakh sebelum mungkin dilakukan itu boleh. Contohnya, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat itu 50 kali pada malam Mi'raj. Kemudian ditambah dengan nasakh menjadi sebanyak 5 kali. Bagaimana menurut saudara Haniza tentang nasikh atau yang menghapus hukum? Boleh menasakh hukum dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Wal ijma'u la yakunu nasikhan. Ijma' itu tidak bisa menjadi nasikh. Cuma ulama berkata, karena nasakh itu tidak ada kecuali ketika Nabi SAW masih hidup. Ijma' itu bukan hujah pada masa Nabi SAW masih hidup, dan ijma' itu tidak terjadi kecuali setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, maka terputuslah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan tambahan terhadap nasakh? Az-ziyadatu 'alan nassi la takunu naskhan. Penambahan teks bukanlah nasakh. Penambahan berfungsi sebagai penjelas nas. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 44, kami mengutus mereka dengan membawa bukti yang jelas atau mukjizat dan kitab-kitab. Kami menurunkan Az-Zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Golongan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan yang lainnya berpendapat tentang kaidah ini. Sedangkan golongan Hanafiyah berkata, az-ziyadatu 'alan nassi takunu naskhan. Penambahan bisa menjadi nas.
Faedah masalah ini adalah penambahan itu merupakan bagian dari bab nasakh dan itu terputus. Maka ia tidak bisa dinasakh kecuali jika ada putusnya. Nah, menurut saudara Rifat, bagaimana mengetahui nasakh sebagai perkara yang nasakh hukum? Mengetahui nasakh sebagai perkara hukum itu yang pertama ialah adanya penjelasan terhadap lafaz, terhadap hal yang menunjukkan atas yang biasa. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 66 yang artinya sekarang saat turunnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi kami. Dan yang kedua, nasakh itu bisa kita ketahui dari sabdanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, itu yang artinya Nabi bersabda, saya melarang kalian untuk berziarah kubur, kemudian berziarah kalian. Dan yang ketiga itu nasakh bisa diketahui dengan perbuatan Nabi. Contohnya Nabi merajam manis, kemudian Nabi tidak mencampurnya. Itu dalam hadis riwayat Imam Syafi'i. Dan yang keempat, ijma' sahabat bahwa ini menasakh dan ini yang menasakh. Contohnya menasakh puasa pada hari Asyura dengan puasa bulan Ramadan. Yang kelima itu saling kontradiksi, yaitu tidak mungkin bisa dikompromikan antara keduanya. Menurut saudari Hadiza, apakah ada yang dinasakh di dalam Al-Quran? Jumhur ulama berkata bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang dinasakh. Mereka membagi nasakh menjadi 3 macam, yaitu yang pertama menghapus bacaannya tetapi hukumnya tetap. Contohnya orang tua renta baik laki-laki maupun perempuan, apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya sebagai pembalasan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu yang kedua adalah menghapus hukumnya tetapi bacaannya tetap. Contohnya seperti dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hukumnya dinasakh dengan ayat vital atau keterangan. Lalu yang ketiga, menghapus hukumnya dan bacanya secara sekaligus, yaitu Al-Quran yang dihapus pada masa Nabi SAW masih hidup karena melihat Quran surah Al-A'la ayat 6-7, kami membacakan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa kecuali jika Allah menghendaki. Sebagian ulama berpendapat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada di dalamnya dinasakh. Lalu juga tidak ada yang dinasakh dengan sunnah. Jika kita menelusuri Al-Quran, maka tidak ada di dalamnya yang dinasakh. Tidak boleh menasakh Al-Quran dengan sunnah walaupun mutawatir. Imam Syafi'i berkata, walaysa fihi mansukhun mutlaq. Tidak ada nasakh secara mutlak di dalam Al-Quran. Baiklah, kesimpulan dari saya yaitu nasakh mengacu kepada penghapusan ataupun pembatalan keputusan hukum sebelumnya oleh keputusan hukum berikutnya. Penerapan nasakh ini bisa menjadi cukup kontroversial. Sebagai contoh, sebagian ulama berpendapat bahwa hal ini dapat digunakan untuk membenarkan penghapusan ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Tapi sebagian yang lain berpendapat bahwa hal ini tidak diperbolehkan karena Al-Quran itu merupakan firman Allah secara harfiah dan tidak dapat diubah. Imam Syafi'i berkata, tidak ada nasakh secara mutlak di dalam Al-Quran. Lalu penambahan teks bukanlah nasakh menurut golongan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan yang lainnya. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penambahan teks bisa menjadi nasakh. Faedah masalah ini adalah penambahan itu merupakan bab dari bagian nasakh dan itu terputus. Jadi, ia tidak bisa dinasakh kecuali jika ada pemutusnya. Kesimpulan menurut saya, nasakh itu adalah menghapus hukum terhadap hukum yang baru. Dan syarat-syarat nasakh yang diperselisihkan itu ada 4. Yang pertama, nasul kitab bi sunnati, nasakh Al-Quran dengan sunnah. Dan yang kedua, an-naslu bila badalin, nasakh tanpa adanya penggantian. Dan yang ketiga yaitu an-nasikhu yajuzu an yakuna akhaf min al-mansukh atau musawiyan. Itu adanya nasakh itu boleh lebih ringan daripada mansukh atau sama.
Dan yang keempat yaitu nasakh qabla tamakkunin minal fi'ali. Itu nasakh sebelum mungkin dilaksanakan. Adapun untuk mengetahui nasakh sebagai perkara hukum, itu kita bisa lihat dari hadisnya Nabi dan juga bisa dilihat dari perbuatannya Nabi. Bisa juga dari Al-Quran. Ilal liqa law wajadtum minna al-akhta'a wal ghalat fa'lamu minkum afwan katsir summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.